Oke, jumpa lagi di video pembelajaran Matematika Dasar 2A, masih mengenai kalkulus ya. Kita masih membahas tentang kalkulus. Nah, pada video kali ini kita akan spesifik membahas mengenai penyelesaian persamaan diferensial, atau saya singkat PPD. Nah, berbekal dari Matda 1A dan pengetahuan-pengetahuan kita di modul 1 dan modul 2 sebelumnya ya. Misalnya saya punya Y sama dengan Fx, di mana fungsi ini merupakan fungsi terturunkan atau fungsi yang dapat diturunkan dari variabel bebas X. Jadi di sini ada dua jenis variabel ya, X variabel bebas. Nah, kalau misalnya kita punya variabel bebas, berarti kita juga punya variabel terikat. Variabel terikatnya itu apa? Nah, Y ini variabel terikatnya. Karena setiap kita masukkan nilai Y berapapun kita masukin nilai Y, itu akan mempengaruhi besarnya nilai X gitu ya. Nah, dari sini saya mau memperkenalkan beberapa komponen-komponen yang terkandung di dalam fungsi ini. Dan gak hanya fungsi ini aja sih, tapi setiap fungsi yang mengandung variabel bebas dan variabel terikat. Nggak mesti X dan Y aja. Nah, komponen yang pertama itu ada delta X. Delta X ini artinya apa sih? Delta. Misalnya kita punya sistem koordinat kayak begini ya. Terus saya mau gambarin misalnya garisnya kayak begini. Maksudnya kurvanya. Entah ini ya sama dengan berapa gitu ya. Berapa X gitu. Terus saya punya titik X itu di sini. X1 saya kasih nama. Nah ini nih. Ini X1. Nah dari titik X1 ini saya beranjak sepanjang kurva ini di sini. Ya, di titik ini saya misalnya namakan kurva titik X2. Nah, titik X2 ini kan merupakan penjumlahan dari titik X1 dan jarak yang ditempuh X1 menuju X2 kan, atau yang disebut dengan delta X. Berarti saya bisa tuliskan X2 sama dengan X1 tambah delta X. Begini. Ya kan ya? Nah, jadi delta X itu apa sih? Delta X itu merupakan pertambahan sembarang dalam variabel bebas X. Karena saya masih meninjau secara satu dimensi, ya kan, masih di variabel X, jadi terdefinisikan bahwa delta X itu merupakan pertambahan sembarangnya gitu. Yang mana kalau misalnya kita definisikan X2 sama dengan X1 plus delta X, berarti kita bisa mendefinisikan delta X sama dengan X2 dikurang X1 gitu ya. Nah sekarang kita tinjau nih, kalau misalnya saya meninjaunya secara dua dimensi. Berarti kalau di situ X1, di sini kan ada Y1 ya. Dan di sini berarti Y2-nya. Nah garis panjang ini kan berarti bisa kita namakan delta Y ya. Sama kayak X tadi, berarti Y2 sama dengan delta Y ditambah Y1 atau Y1 ditambah delta Y gitu ya. Nah, berarti komponen kedua kita punya delta Y. Sama aja sih. Delta Y definisinya sama kayak delta X. Pertambahan sebarang atau perubahan sebenarnya di dalam variabel Y. Nah, tapi apa bedanya nih delta X sama delta Y? Tadi kan saya bilang di sini kalau misalnya X ini variabel bebas ya, dan Y ini variabel terikat. Nah, berarti besarnya nilai Y ini terikat atau dipengaruhi oleh besarnya delta Y, ya kan? Karena, nilainya delta Y itu terikat dengan
nilai delta X. Maaf ya, saya koreksi. Jadi pertambahan panjang yang dialami delta Y itu berpengaruh dari pertambahan panjang yang dialami X1 sama X2 atau delta X1 sama X2 atau delta X. Atau dengan kata lain, pertambahan panjang atau perubahan panjang delta X mempengaruhi besarnya nilai delta Y gitu ya. Nah sekarang gimana sih kalau misalnya kita hubungkan dengan konsep anti turunan ya. Nah di konsep anti turunan itu kan kita mengenal sama integral ya, yang namanya integral di mana luas daerah di bawah kurva yang kita definisikan X1 sampai X2 ini itu merupakan integral dengan batas bawah X1 dan batas atas X2 atau integral tentu gitu ya. Nah, delta X nih kita integralkan. Delta ketemu integral. Di matkul 1A kita bisa tahu kalau delta ketemu integral jadinya dx gitu ya. Nah, maknanya tuh apa sih? Makna dari dx ini apa bedanya sama delta? Nah, jadi maknanya itu adalah kalau misalnya kita dekatkan dengan konsep limit ya, di mana delta x menuju 0 dengan nilai x misalnya berapa gitu, bla 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 bla. Nah, berarti kita bisa tahu kalau misalnya D itu ketika nilai deltanya sangat kecil gitu. Nilai dari X1 sampai X2. Misalnya ini kan masih kayak ada jarak gitu ya. Nah, misalnya sangat kecil banget gitu. Di sini X1, nah X2-nya di sini misalnya. Atau mungkin lebih dekat lagi gitu. Nah, kira-kira begitu sih. Maka kalau misalnya kondisi kayak begini, kita bisa bilang delta yang diintegralkan atau dihitung luas daerah di bawah kurvanya itu bisa diubah jadi D gitu, dx. Nah kalau D gimana? Sama kayak delta tadi. Nah nilai D itu bergantung dengan besarnya dx gitu. Karena D-nya merupakan variabel terikat dan dx merupakan variabel bebas. Nah saya mau kembali ke delta x sebentar nih. Nah di delta x itu kan tadi saya bilang kalau misalnya delta x bisa didefinisikan sebagai perubahan sebenarnya di dalam variabel y ketika x berubah dari x1 terus ada pertambahan delta x menjadi x2. Nah, berarti kita bisa definisikan delta y sama dengan f x plus delta x dikurang fx, ya kan ya? Ini fungsi fx1. Nah, ini fungsi fx2 atau fungsi fx2 itu sama dengan f x1 plus delta x. Kira-kira gitu sih. Nah, kira-kira sampai sini teman-teman udah bisa pahamin ya beberapa komponen-komponen yang ada di dalam persamaan diferensial gitu. Oke, ini saya mau clear dulu. Saya mau lanjut ke kalau misalnya di Matda 1A kita udah belajar notasi-notasi dalam turunan ya. Notasi-notasi dalam turunan. Kan setidaknya ada, kita tahu dua ya, yang paling sering kita temuin gitu di soal-soal. Yang pertama itu adalah notasi Leibniz. Nah, notasi Leibniz itu kayak gimana sih? Notasi Leibniz itu kalau misalnya kita mau menurunkan nilai y terhadap x, kita bisa dapat dy per dx. Jadi dibacanya dy per dx. Terus notasi yang kedua itu adalah notasi operator turunan. Atau kita bisa tulis d. Nah, kalau misalnya
operator turunannya itu kita mau definisikan nilainya terhadap X, di mana Y itu terturunkan terhadap X, berarti dx, nulisnya gitu. D besar ya, atau ddx. Gini ya, operator ddx gitu. Nah, saya mau ngebahas yang konsep limit tadi. Misalnya kita punya lim delta X menuju 0, terus kita mau mendefinisikan, kita mau mencari nilai delta Y per delta X. Berarti kan kita punya turunan fx sama dengan dy per dx. Ya kan? Karena tadi kan fungsinya Y sama dengan fx gitu. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kan kita bisa buat jadi dy sama dengan f aksen x dx, ya kan? Nah, inilah bentuk yang nantinya akan familiar gitu kita jumpai di soal-soal penyelesaian persamaan diferensial. Nah, sekarang saya mau jelasin apa sih perbedaannya antara turunan dengan diferensial. Karena kan kalau kita lihat di soal atau di modul ya, kalau misalnya kita udah baca modul dan kita udah pahamin, mereka tuh ditulisnya sama gitu kan ya. Mereka tuh ditulis dengan dy per dx. Tapi ada yang dibaca dy dx gitu. Nah, yang mana sih yang dibaca dy dx, yang mana yang dibaca dy per dx? Misalnya, lagi saya punya y sama dengan fx. Berarti, kalau misalnya saya turunkan fungsi ini menjadi dy per dx, di ruas kiri, dan ruas kanannya f aksen x, yang tadinya fx gitu kan ya. Dimana fx ini merupakan turunan y terhadap x, turunan. Berarti di sisi kiri ini kita bisa bilang turunan. Nah, habis itu kita kan bisa nih membuat f aksen x itu kita tulis dengan dy per dx juga kan ya. Karena kan tadi saya bilang f aksen x ini turunan dari apa terhadap apa? Turunan dari y terhadap x. Jadi bisa juga kita tulis dy dx, bacanya dy dx. Kalau turunan dibacanya dy dx. Nah, sekarang di sisi kiri. Ini baru yang namanya diferensial. Dibacanya dy per dx. Diferensial ya, kalau ini sisi kiri. Dy per dx. Karena kita mendiferensialkan variabel terikat gitu. Dimana dalam kasus ini variabel terikatnya itu y. Dan nggak selalu y di soal-soal yang nanti kita jumpai. Atau mungkin di nggak hanya soal-soal di modul ini ya. Mungkin di soal, kalau misalnya kita latihan soal entah di mana gitu, itu nggak hanya y variabel terikat yang bisa aja variabel apapun gitu, bebas. Nah, kira-kira gitu aja sih pengenalan atau pendahuluan awal tentang persamaan diferensial. Nah, sekarang saya mau kasih contoh nih macam-macamnya dari persamaan diferensial. Jadi ada yang namanya persamaan diferensial orde 1. Misalnya saya punya dy per dx ya. Jadi kalau misalnya saya ngomong dy per dx, kalian udah otomatis tahu dy per dx berarti itu diferensial. Dy per dx sama dengan 3xy plus cos x. Ini bisa dibilang persamaan diferensial orde pertama karena mengandung turunan pertama gitu. Atau iya turunan pertama. Dy per dx gitu. Sama halnya misalnya saya punya y dy sama dengan x pangkat 3 plus 2x min 5 dx. Nah, kalau misalnya bentuknya kayak gini,
kita mesti ngapain dulu supaya kebaca, supaya bisa kita lihat turunan itu yang mana. Kita bisa pindahin kan ya di dx yang di sini ke kiri, ke ruas kiri. Jadinya y dy per dx sama dengan x pangkat 3 plus 2x min 5. Ini kan udah kelihatan kan ya untuk turunannya menjadi dy per dx gitu. Nah, dua contoh ini tuh merupakan persamaan diferensial untuk turunan pertama atau persamaan diferensial orde 1 gitu. Kemudian saya misalnya punya kayak gini. Y double aksen plus 3y aksen min 2x sama dengan 0. Nah, apa sih yang aksen-aksen ini artinya apa? Kayak misalnya tadi kan ada kayak f aksen x. Ini kan artinya apa sih? Turunan kan ya? F aksen x. Yang tadinya fx diturunnya, maka notasinya itu jadi f aksen x. Sama halnya kayak gini. Berarti notasi Leibniz-nya kan y double aksen. Nah, notasi operatornya berarti d kuadrat y per dx kuadrat ditambah 3 dy per dx dikurang 2x min 1 dikurang 2xy min 0. Nah, ini tuh ada bentuk yang baru nih kita jumpai di sini. D kuadrat y per dx kuadrat turunannya berarti 2 kali gitu diturunin kan. Kayak misalnya kita punya percepatan. Itu kan berarti turunan kedua dari perubahan posisi kan ya. ds per t. Nah, dalam hal ini berarti d kuadrat y per dx kuadrat merupakan persamaan diferensial orde 2 atau orde kedua gitu. Karena dia ada nilai turunan yang diturunkan 2 kali gitu. Jadinya bisa dibilang persamaan diferensial orde 2. Begitu terus selanjutnya kalau misalnya nambah 3 jadi d pangkat 3 i per dx pangkat 3 berarti dia orde 3. Nah, orde 3 ke atas bisa dibilang persamaan diferensial tingkat tinggi. Gitu ya, kira-kira. Nah, habis itu saya mau ngebahas nih metode penyelesaian persamaan diferensial. Ada yang namanya metode pemisahan variabel. Metode pemisahan variabel yang paling simpel dan yang paling sederhana yang udah kita tahuin kan yang tadi itu kan ya yang di awal di per dx sama dengan f aksen x, ya kan? Sorry, bukan f aksen x tapi fx. Nah, kalau kayak gini kita selesainya kayak gimana sih? Ini kan di ruas kiri ada dy sama ada dx. Di ruas kanan ada fx. Nah, di ruas kiri sama ruas kanan mengandung variabel x gitu kan ya. Yang di ruas kiri dx, yang di ruas kanan fx. Nah, berarti kita harus satuin yang variabel y di satu ruas yang sama, yang variabel x di satu ruas yang sama. Nah, kebetulan karena karena fx-nya itu ada di ruas kanan, saya mau satuin nih semua yang variabelnya x mengandung variabel x di ruas kanan. Berarti saya punya dy sama dengan fx dx, ya kan? Udah deh, kalau misalnya kayak gini kita integralin aja. Ini kan berarti jadinya y sama dengan integral dari fx dx ya. Ya tentu aja udah sampai sini aja penyelesaiannya, karena ini masih skema atau konsep gitulah. Nanti kalau di contoh soal, ya otomatis kita harus integralin ini nilai fx-nya berapa, terus tambah c ya, atau konstantanya. Contoh soalnya kayak gimana sih? Contoh soalnya, ini gampang banget sih, simple banget kalau misalnya. Untuk yang dy per dx sama dengan fx ini. Misalnya saya punya dy sama dengan 2x plus 4 dx. Nah, ini kan ada hal baru nih yang kita temuin.
dalam fungsi ini tuh ada 2x plus 4 gitu ya. Dimana 2x itu ya komponen yang punya variabel, tapi 4 ini kan cuma konstanta aja ya. Nah, jadi kira-kira yang cuma ada konstanta ini kita taruh di ruas yang ada variabel x atau di ruas yang ada variabel y-nya. Nah, kebetulan karena soal ini tuh mengindikasikan kalau misalnya variabel bebasnya itu dx, variabel terikatnya itu dy. Nah, jadi kita bisa taruh yang ada konstantanya itu di ruas yang berbarengan dengan variabel bebas, yang dalam hal ini dx gitu. Kalau misalnya di soalnya variabel bebasnya y, ya udah berarti kita masukinnya ke atau kelompokannya ke ruas yang ada variabel y-nya juga gitu. Ya udah berarti ini kita apa ini? Kita bisa langsung integralin aja karena dx-nya udah di ruas kanan ya, udah terpisah dari dy. Jadi integral dy sama dengan integral 2x plus 4 dx. Ini kan sama aja ada 1 ya, berarti y plus c 1. Sekarang konstanta itu matters gitu. Konstanta itu berpengaruh. Kalau di penyelesaian persamaan diferensial. Maksudnya berpengaruh kayak gimana sih? Nanti saya tunjukin. Nah, 2x plus 4 diintegralin jadi apa? X kuadrat plus 4x kan ya? Plus C, 2. Nah, di sini ada dua konstanta kan ya, C1 dan C2. Saya bisa dong buat kayak gini. Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus C besar. Di mana C besar itu merupakan C2 dikurang C1. Bisa kan ya kayak gini? Nah udah, ini deh hasilnya. Dan untuk kedepannya, kita bakal mendefinisikan atau menghitung juga nilai konstantanya gitu. Udah sih kira-kira kayak gitu aja. Apa ya? Contoh-contoh soal yang berjenis di per dx sama dengan fx. Nah, yang menantangnya dan yang kedepannya kita bakal pelajarin itu adalah untuk kasus-kasus seperti ini. Dy per dx sama dengan gy. Gitu ya. Sama ada juga dy per dx digabungin nih. Ada fx, ada gy. Nah, ini gimana nih nanti kedepannya ya. Nah, untuk yang dy per dx sama dengan gy juga dibagi dua lagi. Ada yang G-nya itu K, Y min A, sama K, Y min A, Y min B. Untuk yang K, Y min A, ini nilai Y-nya tidak sama dengan A, dan K itu merupakan konstanta. Untuk yang K, Y min A, Y min B, ini dibagi jadi dua lagi. Ada yang K, Y min A, Y min A, ada yang K, Y min A, Y min B. Nah, untuk K, bentar ya. Untuk K, Y min A, Y min A, ini tuh berarti nilai A-nya sama dengan B, ya kan ya? Yang di sininya. Berarti kan nilai A sama dengan nilai B kalau misalnya bisa sama-sama Y min A, Y min A gitu. Nah, atau bentuk lainnya itu K, Y min A kuadrat gitu ya. Untuk K, Y min A, Y min B yang ini berarti A-nya tidak sama dengan B. Sama kayak yang K, Y min A, K di sini sama K di sini juga sama dengan konstanta. Terus A sama B itu juga merupakan konstanta. Itu ya kira-kira peta pikirnya. Nah, untuk video ini sampai sini dulu.
di video berikutnya kita bakal membahas tentang dy per dx sama dengan G untuk K Y min A. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.